Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel AHM Farisi. Mari kolaborasi ya. Eh, Baik untuk adik-adik mahasiswa mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak ya, baik dari Universitas Multidata Palembang maupun dari eh, program PMMDN, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Ini adalah video ekstra ya, sebagaimana request dari beberapa mahasiswa yang pengen tahu gimana caranya membuat splash screen dalam aplikasi Android. Nah, hari ini kita akan coba bahas itu dengan tuntas, tajam, dan terpercaya setajam itu ya. Kalau jawab silet berarti hobi nonton infotainment nih. Hobi nonton gosip nih ya. Oke, baik teman-teman semua, sebelum dilanjutkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wah, ini biar kayak YouTuber ya. Nah, mulainya dari mana? Kita bikin new project saja ya. Kita bikin new project, kemudian biasa pakai empty activity saja. Kita buat saja nama aplikasinya itu splash screen ya. Lalu kita finish di sini ya. Kemudian kita tunggu sebentar ya. Oh iya, untuk praktek kali ini saya pakai emulator saja biar lebih eh, mudah ya. Asal asal speknya ngangkat ya. Kalau speknya nggak ngangkat jangan dipaksain ya, pakai USB saja ya. Sebentar, nih masih Gradle Project Synchronization. Kita tunggu sebentar. Ya, udah selesai. Scanning file to index-nya udah selesai. Saya siapin dulu emulatornya. Oke. Ya, emulatornya sudah ready. Kita langsung get back to the business ya. Jadi pada intinya splash screen itu kan saya coba kasih gambaran pakai balsamik ya. Nah, splash screen itu kan intinya kayak gini. Jadi misalnya ada mana? Ini saya duplicate dulu. Biasa dipakai buat ngajar sih ya. Nah, ini anggap splash screen ya. Jadi splash screen itu ketika kita buka aplikasi biasanya ada muncul nih, misalnya di sini ada uh, Facebook gitu ya. Misalnya di sini ketika kita buka Facebook pertama kali ada tulisan Facebook di tengah-tengah, kemudian baru masuk ke dalam aplikasinya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, yang mana yang splash screen? Yang ini ya, inilah splash screen. Kalau ikonnya Facebook tuh kayak gimana ya? Icon ada nggak di sini? Coba kita cari. Ada nih ya. Nah, misalnya kayak gini. Jadi ketika aplikasi itu running pertama kali ya, maka dia merunning yang namanya splash screen sebelum dia masuk ke dalam aplikasinya secara utuh. Nah, artinya splash screen ini running dalam kurun waktu kurang lebih 1 detik atau 2 detik sebelum dia masuk ke dalam aplikasinya gitu. Nah, ini yang akan kita buat ya. Nah, pertanyaannya adalah splash screennya kita mau pakai apa? Kita mau pakai teks boleh ya, seperti ini. Kita juga mau pakai icon seperti ini boleh ya. Kita bikin kayak gini aja kali ya. Bagaimana caranya? Kita akan coba mulai dari sini ya. Artinya kita tambahin satu activity baru dong ya. Misalnya kita buat activity baru yang namanya kalau main activity itu akan kita jadikan activity utama setelah splash screen-nya selesai. Jadi nanti activity launcher-nya akan kita tuker ya. Di sini kita buat misalnya splash activity. Nah, kayak gini. Layout filenya kita generate otomatis supaya nanti file XML untuk splash activity juga akan muncul ya. Nah, ini kita jadikan launcher. Di sini kita tekan launcher activity sehingga main activity nanti nggak jadi activity launcher lagi. Activity launcher itu adalah activity yang running pertama kali ketika aplikasi Android itu dimulai. Ya, by default yang menjadi launcher activity-nya itu adalah main activity-nya gitu. Sehingga sekarang akan kita tuker, yang akan menjadi launcher
activity-nya adalah splash activity yang sedang kita buat sekarang. Sekarang kita tekan finish. Apa yang terjadi? Terjadilah ya. Nah ini dia. Kita udah buat ada 2 activity dan ada 2 layout. Sekarang kita cek dulu udah bener belum pengaturan activity launchernya. Di mana? Di sini. Di manifest. Nah, di manifest kalau kita buka di Android manifestnya, kita bisa lihat di sini, ini splash activity sudah menjadi launcher dan ini main activity juga menjadi launcher. Nah, ini ada masalah nanti karena kedua-duanya di set sebagai launcher sehingga bagian yang ini kita hapus. Untuk main activity ya, untuk main activity bagian yang ini kita hapus ya. Perhatikan, kita hapus, jebret. Nah, ya, sehingga yang menjadi launchernya hanya ini ya. Tandanya dia menjadi launcher tuh yang ini loh, teman-teman. Ya. Makanya tadi yang bagian ini ketika dia ada juga di main activity kita hapus ya. Nah, sekarang kita balik ke splash activity ya. Kita mulai saja dari sini layoutnya. Nih. Ya, dari layoutnya activity splash. Apa yang akan kita rubah? Kita buat logo Facebook tadi kali ya di tengah-tengah ya. Ini constraint layout saya ganti relatif ya, supaya nanti bisa panggil center in parent ya. Nah, oke. Kemudian kita buat icon kecil kali ya di sini. Kita klik kanan di sini new. Kita ambil vector asset saja, kita pakai icon. Ya, kemudian di sini clip artnya kita cari ada nggak ya Facebook ya, kita coba nggak ada dia nggak ada ya, berarti kita ambil logonya dari luar aja ya teman-teman ya. Jadi kita buka Chrome ya, kita buka Facebook PNG, kita ambil yang mana nih logo Facebooknya ya. Logo Facebook yang kita ambil yang ini saja mungkin ya, yang ini kita save, taruh di desktop. Kemudian dari Android Studio kita ambil di sini local file ya. Ini dia maunya SVG sama PSD ya, berarti kita nggak usah pakai vektor ya. Kita file new, kita pakai image asset saja ya. Di sini kita pakai image ya, image ini kita cari dulu image-nya. Ini jangan launcher icon ya, kita pakai soalnya kalau launcher icon nanti dia mengganti icon yang sudah ada ya, icon robot hijau ini yang menjadi default dari logo aplikasi kita gitu ya. Kita bisa ganti ke yang lain ya, ke action bar atau ke notification icon atau TV banner ya, atau TV channel icon. Tapi umumnya sih tetap di sini, terus kita ganti nanti name-nya ya, kita ganti name-nya. Clip artnya nggak ada ya, kayaknya tetap di ini deh, kayaknya tetap di vector asset aja deh ya, tetap di vector asset. Local filenya kita cari, coba ada di desktop. Repot banget nyari desktop di sini ya. Coba kita pindahin aja filenya yang ini, Facebook ini kita pindahin, taruh di D ya, taruh di D saja. Itu ya. Kemudian kita cari di D, kita refresh, nggak kelihatan ya karena dia maunya tadi filenya kalau nggak PSD itu SVG ya. Kenapa ya? Ya udah, kita jadikan dia PSG deh. Buka Photoshop dulu ya, atau kalau mau latihan sementara pakai clip art dulu nggak apa-apa, bebas aja ya. Sekalian deh latihan pakai local file ya. Ini kita buat pakai ini dulu, bentar. Oke, ini kita ambil tadi. Bentar. Nah, ini nggak mau lagi. Ini dia. Set. Oke, ya ini kita simpan sebagai
PSD coba ya, Photoshop ya. Kita taruh di D saja coba, dan ini kita simpan sebagai Photoshop format ya, PSD. Nah ini udah ada di D. Namanya kita ganti Facebook icon saja. Nah itu, jangan ada angka ya. Balik lagi ke sini, coba new vector asset, kita cari local file. Ini ada PSD muncul udah ya. Kok belum muncul di sebelah ya? Next. Sebentar, kok nggak kelihatan? Ini kalau clip art, ini kalau local file. Harusnya sih muncul ya. Coba kita next kan dulu. Kita lihat di sini ya. Belum muncul nih ya. Belum muncul di sini gambarnya ya. Repot ya kita ya kalau pakai PSD ya. Kita buat satu lagi deh ya. Kita buat satu lagi vector asset, kita pakai clip art saja ya. Nanti kita coba dua-duanya ya muncul atau enggak. Ini kita pakai logo apa ya, logo Android saja, nggak apa-apa ya. Kita buat dia jadi warna biru. Biru yang mana ya yang pas ya? Biru yang ini saja. Next kan. Oh ya sebentar, namanya ganti IC_Android gitu ya. Next, finish ya. Nah kalau ini kan muncul tuh ya. Kalau yang tadi ini nggak muncul nih ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita bisa mainkan dulu icon yang sudah dibuat tadi di sini. Nah di sini kita masukkan dengan image view. Kita buat wrap content dan kita letakkan posisinya di center in parent. Kita terukan ya. Oh iya, source-nya belum nih. Source kita pakai bukan IC launcher dong, IC Android ya tadi ya. Nah itu ya. Nah ini dia logonya ya. Atau kalau mau kita buat ukurannya, misalnya kita pengen buat dia 200 pixel ya, kali 200 pixel, bisa saja ya. Kalau wrap content dia akan nge-wrap seperti biasa kita bikin project ya. Nah kalau gini enggak ya. Kemudian misalnya kita mau bikin sedikit teks di bawahnya ya, text view, kita buat dia wrap content dan lokasinya kita letakkan di bawahnya si image view ya. Image view-nya berarti kita kasih ID IV Android gitu ya. Jadi kita letakkan ini di bawah IV Android, kemudian kita bikin teksnya misalnya face Droid, bukan Facebook jadinya ya. Kemudian kita buat center horizontalnya true ya, jadi di tengah-tengah kayak gini dia ya. Jadinya kayak gini ya. Misalnya kita buat dia stylenya jadi bold ya, kemudian kita bikin dia text size-nya jadi sedikit lebih besar, misalnya jadi berapa ya, 17 SP ya. Nah jadi kayak gini nih ya. Nah kurang lebih nanti splash screen-nya kita buat kayak gini, sederhana memang ya. Kalau misalnya kita masukkan yang tadi ya, yang ada Facebook-nya tuh, masuk nggak di sini? Nggak masuk dia ya. Kayaknya ada konflik deh yang membuat dia tidak bisa terbaca di sini ya. Nah kurang lebih seperti ini saja dulu ya, sederhana. Nah ini sudah kita letakkan di activity splash, sehingga kalau kita running di emulator, maka yang akan muncul pertama nanti ini siap ya. Mana emulator? Nah ini ya. Nah kebesaran ya kalau kita buat jadi 200 pixel kali 200 pixel ya. Jadi wrap content kan saja sudah ya, wrap content kan saja, dia akan membuat penyesuaian sendiri nanti ya. Begitu juga ini misalnya text size-nya tidak perlu kita atur,
Jadi dia ambil ukuran defaultnya, ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Jadinya kayak gitu. Ya, jadi silahkan disesuaikan. Kalau pengen diubah-ubah ya, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Intinya bagaimana kemudian ketika ini running sebentar, ya, terus kita langsung lempar ke halaman sebelahnya. Ya, kita langsung lempar ke halaman sebelahnya. Oke. Kita coba di splash activity, ya. Jadi di sini kita akan bermain dengan yang namanya handler. Ya, di sini kita coba mulai dengan membuat new handler. Nah, nanti kita akan diminta untuk import nih handler. Kita ambil handler, ya. Kemudian di sini dot post delete, cari ada post delete. Jadi kita ini membuat sebuah handler untuk mendelay sejenak satu bagian dari script selama beberapa millisecond gitu, ya. Dan setelah itu, setelah di delay, maka dia akan lanjut lagi. Kira-kira cara kerjanya seperti itu gitu. Di sini di post delay, kemudian supaya nggak lupa saya kasih titik koma dulu di sini. Nah, di sini baru kita panggil new, ya, karena di sini ada dua parameter. Yang pertama parameternya itu runnable. Parameter kedua adalah berapa detik ini mau di delay gitu, berapa millisecond ya tepatnya, ya. Saya buat misalnya 2000 millisecond. Tuh, ya, delay millisnya 2000 millisecond. Di sini runnable-nya new, kita pilih new runnable R. Tuh, sudah ada pilihannya, lalu kita enter, jebret, tuh jadi sendiri metodenya, ya. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah kita panggil intent untuk pindah ke main activity dari splash activity. Ya, kita mau pakai satu persatu boleh, atau mau langsung boleh. Kalau cara cepatnya itu kan langsung aja, ya. Start activity di sini, kemudian new intent. Dari mana? Dari splash activity.this kemana? Ke main activity.class. Itu, ya. Ini cara cepatnya. Dan jangan lupa finish. Jadi kita finishkan activity ini gitu. Activity splashnya finish, terus masuk ke main activity. Kita coba, ya. Kita terminate, kita lihat, set 2 detik, tuh pindah langsung, ya. Jadi 2 detik, kemudian dia langsung pindah ke main activity. Kelamaan Pak, ganti aja 1 detik misalnya, ya. Kita ganti 1 detik, lalu ini kita running, kita terminate, ya. Kita lihat, set, nah itu 1 detik, ya. Jadi silahkan dicoba-coba. Dan ini juga bisa kita ganti dengan gambar, ya. Artinya misalnya kita tidak mau menggunakan image view dan text view seperti ini, ya, maka kita bisa memanfaatkan gambar. Bagaimana memanfaatkan gambarnya? Ini kita kasih komen dulu, ya. Kemudian kita hanya tinggal menambahkan di sini background. Nah, kita siapkan gambarnya dan letakkan di dalam drawable. Saya ada contoh yang sudah pernah saya buat, ya. Di mana ya saya taruh? Di sini. Sini ada splash. Nah, ini aplikasi saya yang ada di Google Play Store, Wirid Sesudah Sholat namanya, ya. Ini contoh saja. Ukurannya itu berapa kali berapa? Ukurannya itu sebentar, saya lupa. Ukurannya itu 960 kali 1600. Jadi widthnya 960 pixel, tingginya 1600. Nah, ini misalnya saya copy, kemudian saya letakkan di drawable, saya paste, ya, masuk di drawable. Jangan yang drawable V24, ya. Pakai yang drawable saja, lalu oke, dan oke kan lagi, ya. Nah, ini udah masuk splash.png. Di sini tinggal dipanggil nih di drawable splash. Tuh, udah masuk dia. Sekarang jadinya kayak gini nanti splash screen-nya. Kita coba, ya. Kita coba, ini kita terminate. Kita lihat. Nah, kayak gitu, ya. Mungkin agak sedikit agak sedikit mengganggu bagian yang ini nih. Nah, ada action bar-nya. Action bar-nya itu kayaknya mengganggu, ya. Nah, ini action bar-nya kita buang. Ya, bagaimana cara membuang action bar?
eh gimana ya, saya udah lama tuh nggak membuang action bar. Kita cari sama-sama aja ya, di Stack Overflow banyak kok ya. How to remove action bar in Android Studio. Ya, di sini katanya get support action bar.hide. Oh, kita coba ya. Kita coba di sini di splash activity-nya get support action bar.hide. Oke, kita lihat. Kita terminate, hilang nggak nanti action barnya? Set tuh, hilang ya. Kita lamain dikit ya biar kelihatan. Jadi 2000 milisekon. Oke, tuh. Ya. Udah hilang tadi ya. Nah, action barnya udah hilang dan tampilannya sedikit lebih cakep ya. Bagaimana juga misalnya notification bar ini mau kita buang? Ada juga caranya. Kalau nggak salah dulu dengan cara apa ya? Flag kalau nggak salah, saya lupa. Kita cari ya. How to remove notification bar in Android Studio. Oh, status bar ya namanya ya, sorry. Apa notification bar ya? Setahu saya notification bar ya. Oh, ini ya. Oh, dia bermainnya di temp ya. Ini nih. Ini. Ya, jadi window dot set flags. Di sini kita ganti flagnya full screen. Saya dulu pernah pakai yang ini. Ya. Kalau ini gimana kalau yang lain? Ini nih, get window ya. Oh, dia langsung saja ya window. Ini Kotlin, ini yang Java betul ya. Get window dot set flags ya. Window manager, layout param, flag full screen, samain parameter keduanya window manager, layout param, flag full screen. Kita coba ya. Kita coba di sini get window dot set apa tadi? Kok buka OBS jadi set flags ya. Set flags di sininya window manager dot layout params, kemudian dot flag full screen ya. Nah, ini copy saja karena parameter keduanya sama, itu. Nah, ini ya kita coba ya. Jadinya beneran full screen nggak? Nah, betul ya. Jadi betul-betul full screen. Nih, set. Nah, jadi benar-benar sampai notification barnya nggak kelihatan. Oke, ya. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba kulik-kulik lagi. Sekali lagi ini hanya materi ekstra untuk menambahkan tambahan repositori coding-coding di Android ya, buat semuanya. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda nontonnya, dan salam olahraga.